Butet, kamu pernah nggak menghadapi atau lagi ngerasain ini? Kamu pengen pergi dari seseorang, bukan karena dia jahat, bukan karena dia menyakitimu, bukan karena dia selingkuh, bahkan mungkin dia adalah salah satu orang yang paling baik yang pernah hadir dalam hidup kamu. Dia selalu ada, dia selalu perhatian, dia selalu mendengarkan ceritamu, mengkhawatirkanmu, bahkan mungkin selalu berusaha membuat kamu bahagia. Tapi anehnya, di dalam hati kamu ada satu suara yang terus berkata, aku pengen pergi. Dan di saat yang sama kamu merasa bersalah karena berpikir begitu. Dia kan baik. Kalau aku pergi, apa aku yang jahat ya? Kalau aku meninggalkan dia, siapa yang akan menemani dia? Apa aku terlalu egois? Mungkin itu yang ada di pikiran kamu dan di hatimu. Kalau kamu sedang berada di posisi itu, saya pengen kamu tahu satu hal. Tidak semua orang baik harus kita pertahankan. Dan tidak semua hubungan yang terlihat baik harus kita lanjutkan. Saya pernah dengar kisah seseorang ya, anonim lah. Dan ini relate ke diri saya pribadi juga. Dia sedang dekat dengan seseorang. Mereka itu benar-benar bukan pacaran, tapi juga bukan sekedar teman. Mungkin kita bisa bilang untuk saat ini itu adalah hubungan tanpa status. Yes, HTS. Setiap hari berkomunikasi, saling bertanya kabar, saling bercerita, saling beri perhatian. Lama-lama perasaan itu tumbuh. Tapi semakin lama hubungan itu berjalan, dia justru merasa semakin tidak tenang. Bukan karena orang itu jahat, Nang. Justru sebaliknya, karena orang itu terlalu baik. Dan itulah yang membuat dia untuk pergi itu sulit. Dia juga pernah bilang, aku sebenarnya udah capek, tapi aku gak tega ninggalin dia. Aku tahu hubungan yang kami lakukan ini salah, tapi dia baik banget. Jadi aku takut kalau aku pergi, aku takut jadi orang yang jahat. Dan menurut saya pribadi, kalimat seperti itu banyak sekali dirasakan oleh banyak orang. Kita sering ngira bahwa alasan untuk meninggalkan seseorang harus selalu berupa kesalahan besar. Harus ada pengkhianatan, harus ada kebohongan, harus ada luka. Padahal tidak selalu begitu kan? Kamu boleh pergi hanya karena kamu sadar bahwa hubungan itu tidak lagi baik untuk perjalanan hidupmu. Karena secara psikologis, ketika kita sudah terbiasa dengan kehadiran seseorang, otak kita selalu bisa menganggap komunikasi, perhatian, dan keberadaan orang tersebut sebagai bagian dari rutinitas kita. Makanya ketika ingin melepaskan, rasanya seperti kehilangan sesuatu. Padahal Nang, belum tentu yang kehilangan itu adalah orangnya. Bisa jadi yang kita rasa kehilangan itu adalah rutinitasnya, perhatiannya, tempat berceritanya, rasa dibutuhkannya, atau perasaan bahwa ada seseorang yang selalu menunggu kita. Dan itu sebabnya melepaskan seseorang yang baik terkadang jauh lebih sulit daripada meninggalkan seseorang yang menyakiti kita. Karena kalau seseorang menyakiti kita, kita punya alasan kan untuk pergi. Tapi kalau dia baik, kita hanya punya satu alasan. Aku ngerasa hubungan ini bukan tempat yang tepat untukku. Dan alasan itu klasik. Seringkali terasa tidak cukup. Tapi coba nih, dengerin baik-baik. Kebaikan seseorang tidak otomatis menjadi kewajiban untuk membalasnya dengan sebuah hubungan. Kalau dia baik kepadamu, kamu boleh berterima kasih. Kalau dia baik dan pernah membuat kamu bahagia, kamu boleh mengenang kebaikannya. Kalau dia pernah menemanimu, kamu boleh menghargai dia. Tapi kamu tidak harus memberikan seluruh hidupmu hanya karena seseorang pernah memperlakukan kamu dengan baik. Kebaikan itu Nang, itu bukan hutang. Perhatian itu juga bukan kontrak. Dan rasa nyaman bukan selalu tanda bahwa seseorang adalah jodoh kita. Enggak. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga hati, menjaga batas, dan tidak membiarkan sesuatu yang belum halal mengambil tempat yang terlalu besar dalam kehidupan kita. Kadang kita bilang, tapi kami kan tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Iya, mungkin itu benar. Tapi coba tanyakan kepada diri sendiri. Apakah hubungan ini membuat kita semakin dekat kepada Allah? Atau justru membuat kita lebih sering menunggu manusia daripada menunggu pertolongan Allah? Apakah kita lebih tenang setelah berbicara dengan dia? Atau justru
kita menjadi gelisah ketika dia tidak membalas pesan? Apakah kita semakin menjaga diri atau kita semakin bergantung secara emosional kepada dia? Karena terkadang yang perlu kita evaluasi bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi apa yang hubungan itu lakukan terhadap hati kita. Allah tidak pernah meminta kita mempertahankan sesuatu hanya karena kita takut kehilangan. Justru dalam hidup, ada saatnya Allah mengajarkan kita tentang ikhlas melalui perpisahan. Bukan karena orang itu buruk, tapi mungkin karena Allah sedang mengajarkan, jangan gantungkan hatimu kepada makhluk melebihi tempatmu menggantungkan hati kepadaku. Itulah yang Allah katakan. Dan mungkin orang itu memang baik, tapi belum tentu baik untukmu. Karena sesuatu yang baik belum tentu sesuatu yang Allah takdirkan untuk menjadi milik kita. Kalau kamu ingin pergi, jangan pergi dengan kebencian. Jangan membuat dia merasa bahwa seluruh kebaikannya itu tidak berarti. Jangan mencari kesalahannya hanya supaya kamu punya alasan untuk meninggalkan dia. Katakan dalam hati, terima kasih karena pernah menjadi orang yang baik dalam hidupku. Terima kasih karena pernah hadir ketika aku membutuhkan seseorang. Terima kasih karena pernah membuat hariku terasa lebih ringan. Tapi aku juga harus belajar memilih jalan yang membuat hatiku lebih dekat kepada Allah. Dan kalau memang harus berpisah dengan cara yang baik. Tidak perlu saling membenci, tidak perlu saling menjatuhkan, tidak perlu membuat seseorang menjadi buruk hanya agar keputusanmu terlihat benar. Karena seseorang bisa menjadi orang baik dalam cerita kita, meskipun dia bukan orang yang harus tinggal sampai akhir cerita. Kalau kamu benar-benar ingin melepaskan seseorang, jangan hanya berkata, aku ingin move on. Tetapi setiap malam kamu cari nama dia, nungguin pesan dia, lihat story-nya, cari tahu kehidupannya, tetap berharap dia berubah pikiran. Itu bukan melepaskan, itu hanya menjauh secara fisik, tapi secara emosional itu tetap tinggal. Ya kan? Kalau kamu ingin benar-benar sembuh, buat batas, kurangi komunikasi, berhenti mencari alasan untuk tetap terhubung. Isi waktu dengan hal-hal yang membuat kamu tumbuh. Dekatkan diri kepada keluarga, belajar sesuatu, perbaiki ibadah, baca Al-Quran, perbanyak doa, dan yang paling penting, jangan buru-buru mencari orang baru hanya untuk mengisi kekosongan dari orang lamamu. Karena kamu tidak perlu seseorang untuk membuktikan bahwa kamu tuh layak dicintai. Kamu tuh sudah berharga, Dan kalau suatu malam kamu menangis karena merindukan dia, nggak apa-apa. Rindu itu bukan berarti kamu harus kembali. Rindu itu juga bukan bukti bahwa kamu pernah benar-benar peduli. Kamu boleh menangis, kamu boleh sedih, kamu boleh merasa kehilangan. Tapi jangan jadikan rasa sedih itu sebagai alasan untuk kembali kepada sesuatu yang sebenarnya ingin kamu tinggalkan. Sembuh itu bukan berarti tidak pernah merindukan lagi. Sembuh adalah ketika kamu masih merindukan, tetapi kamu tidak lagi mengkhianati keputusan yang kamu buat demi kebaikan. Dan mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang mendengarkan ini sambil bertanya, kalau dia sebaik itu, kenapa aku harus pergi? Jawabannya mungkin sederhana, karena kamu tidak harus menunggu seseorang menjadi buruk untuk memilih pergi. Kamu tidak harus menunggu seseorang menjadi buruk untuk memilih pergi. Kalau hatimu sudah tidak tenang, kalau hubungan itu membuat kehilangan dirimu sendiri, kalau kamu merasa semakin jauh dari Allah, kalau kamu sadar bahwa hubungan itu bukan jalan yang ingin kamu tempuh, maka kamu boleh memilih pergi. Bukan karena dia tidak baik, tapi karena kamu juga harus belajar menjadi baik kepada dirimu sendiri. Dan untuk kamu yang takut menyakiti dia, ingat satu hal, kamu tidak bisa menjanjikan kebahagiaan seseorang hanya dengan terus tinggal. Kadang bertahan karena kasihan itu justru lebih menyakitkan loh. Karena kamu berada di sana, tetapi hatimu udah gak sepenuhnya hadir buat dia. Dan orang yang kamu pertahankan itu berhak mendapatkan seseorang yang memilih dengan penuh kesadaran. Bukan seseorang yang tinggal hanya karena merasa bersalah. Jadi kalau kamu memang harus pergi dan jujur, bukan dengan kejam. Berikan penjelasan, bukan harapan palsu. Ya kan? Berikan penghormatan, bukan penghinaan. Dan setelah itu semua selesai, belajar untuk benar-benar melepaskan. Ya, jangan hanya bersedih karena seseorang itu pergi, coba belajar.
bersyukur kepada Allah karena pernah mempertemukan kalian. Mungkin dia datang membawa pelajaran, mungkin dia pernah membuat kamu mengenal arti perhatian, mungkin dia pernah mengajarkan kamu bagaimana rasanya dicintai, dan mungkin perpisahan itu sendiri yang akhirnya mengajarkan bagaimana caranya mencintai Allah lebih dalam. Tidak semua pertemuan itu ditakdirkan menjadi kepemilikan. Ada yang datang untuk menjadi pelajaran, ada yang datang untuk menjadi kenangan, ada yang datang untuk menguatkan kita, dan ada yang datang untuk mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita cintai harus kita miliki. Jadi, kalau hari ini kamu sedang berusaha melepaskan seseorang, jangan merasa menjadi manusia yang jahat. Karena tidak jahat karena memilih ketenangan. Gak jahat. Kamu tuh juga gak jahat karena ingin memperbaiki diri. Kamu juga gak jahat karena ingin menjaga hati. Dan kamu gak jahat karena memilih jalan yang menurutmu lebih dekat kepada Allah. Berterima kasih atas kebaikannya. Maafkan kesalahan dia. Maafkan dirimu sendiri. Lalu serahkan semuanya kepada Allah. Karena kita seringkali takut kehilangan seseorang, padahal kita lupa Allah tidak pernah kehilangan kita. Ketika satu manusia pergi, Allah tetap ada. Ketika satu pintu tertutup, Allah masih memilih ribuan pintu lainnya. Dan ketika sesuatu memang bukan milik kita, sekeras apapun kita menggenggamnya, pada akhirnya akan terlepas juga. Jadi mungkin daripada terus bertanya bagaimana kalau aku kehilangan dia, coba tanya, bagaimana kalau dengan melepaskan dia, Allah sedang menyelamatkan aku dari sesuatu yang belum aku mengerti. Tenang aja, kalau memang dia untukmu, Allah tidak akan salah alamat dalam mengantarkan takdir kan. Dan kalau ternyata dia bukan untukmu, percaya Allah tidak mengambil sesuatu dari kita tanpa mengetahui apa yang lebih baik bagi kita. Mungkin hari ini kamu menangis karena harus melepaskan, tapi suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan berkata, benar ya Allah, ternyata waktu itu engkau bukan sedang menghukumku karena kehilangan dia. Engkau sedang mengajarkanku kembali kepadamu. Dan semoga setelah semua yang kamu lewati, kamu tidak hanya menemukan seseorang yang mencintaimu, tetapi kamu menemukan dirimu sendiri kembali lebih daripada itu. Kamu menemukan Allah dalam perjalanan pulangmu, karena pada akhirnya manusia boleh datang dan pergi, hubungan boleh berakhir, perasaan boleh berubah, tapi satu hal yang jangan pernah kamu lepaskan, hubunganmu dengan Allah. Dan kalau kamu sedang berada di fase ini, ingat satu kalimat, aku tidak pergi karena kamu tidak baik. Aku tidak pergi karena kamu tidak baik. Aku pergi karena aku sedang belajar memilih jalan yang lebih baik untuk diriku, untuk agamaku, dan untuk hubunganku dengan Allah. Dan kalau kamu sedang berada di fase melepaskan seseorang yang baik, saya harap kamu tidak lagi sibuk menyalahkan dirimu sendiri. Tidak semua perpisahan terjadi karena seseorang yang salah. Kadang dua orang hanya sedang berjalan menuju arah yang berbeda. Jadi, kalau hari ini kamu merasa menangis, masih rindu, masih merasa bersalah, pelan-pelan aja. Kamu tidak harus sembuh hari ini. Kamu hanya perlu harus melangkah satu hari demi satu hari. Dan kalau suatu saat kamu kembali meragukan keputusanmu, ingat alasan kamu memilih untuk pergi. Bukan untuk benci ke dia, tapi untuk menyelamatkan dirimu. Bukan karena dia tidak baik, tapi karena kamu juga berhak berada di tempat yang membuatmu tenang, bertumbuh, dan semakin dekat kepada Allah. Mungkin ceritamu tidak hanya menjadi tempat untuk meluapkan perasaan, dan juga menjadi alasan seseorang di luar sana untuk merasa ternyata aku tidak sendirian. Dan kalau kamu ingin terus mendengar cerita, renungan, dan pembahasan tentang kehidupan, hubungan, dan bagaimana belajar kembali kepada Allah, jangan lupa tonton terus video saya. Karena sebelum video ini benar-benar berakhir, satu aja saya harap. Jaga hatimu, jaga dirimu, dan jangan lupa seberat apapun proses melepaskan, jangan pernah melepaskan Allah dari hatimu. Baik, sampai di sini dulu. Maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum.